Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 1860035, Prodi Tadris Matematika Kampus IAIN Parepare. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin materi dari mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Bapak Andi Aras MPD. Baiklah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, istilah percobaan dalam statistika, yang kedua, ruang sampel, dan yang ketiga, kejadian dalam statistika, dan yang terakhir, operasi suatu kejadian. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang istilah percobaan dalam statistika. Dalam dunia statistika, pekerjaan seperti melempar mata uang logam, melempar dadu, mengambil kartu dari seperangkat kartu briefcase, dan sebagainya akan sering kita jumpai. Pekerjaan tersebut dalam statistika disebut percobaan. Dalam statistika digunakan istilah percobaan untuk menyatakan tiap proses yang menghasilkan data mentah. Percobaan statistika adalah suatu tindakan yang melibatkan perhitungan atau spekulasi percobaan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Contohnya itu percobaan melempar mata uang. Dalam pelemparan mata uang ada dua kemungkinan. Jika buka angka, ia gambar yang akan muncul. Selanjutnya, berikut ini beberapa contoh istilah percobaan dalam statistika. Yang pertama, pada percobaan melempar mata uang logam, hasil yang muncul adalah sisi gambar G atau sisi angka A. Dan yang kedua, pada percobaan melempar dadu bermata 6, hasil yang muncul adalah sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Poin yang terakhir, pada percobaan memilih hari dalam satu minggu, hasil yang muncul adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Selanjutnya, materi ruang sampel. Dalam literatur yang lain disebutkan pengertian ruang sampel atau disebut ruang contoh, merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Ronald E. Walpole dalam bukunya Pengantar Statistika edisi ketiga menyebutkan setiap kemungkinan hasil dalam suatu ruang sampel disebut unsur atau anggota ruang sampel, atau biasa juga disebut dengan titik sampel. Selanjutnya, contoh diagram pohon. Contoh yang lain dalam menentukan titik sampel dengan menggunakan diagram pohon yaitu suatu percobaan pelemparan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Maka akan ada 8 titik sampel yang dihimpun dalam ruang sampel sebagai berikut. Ini adalah suatu gambaran dari contoh diagram pohon yang dimana suatu percobaan itu adalah pelemparan sekeping uang logam yang dilempar sebanyak
3 kali yang akan menghasilkan 8 titik sampel yang dihimpun dalam ruang sampel. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan dalam kurung kurawal AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Contoh berikutnya yaitu dalam bentuk tabel. Ruang sampel suatu percobaan bisa juga disajikan dalam bentuk tabel, seperti pada contoh berikut, percobaan pelemparan mata uang, yang dimana pelemparan mata uang ini sebanyak 2 kali dan menghasilkan gambar di bawah ini. Selanjutnya, ada contoh lain dari ruang sampel pada diagram pohon. Jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka A atau gambar G pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalnya, sebuah koin yang dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua, maka akan menghasilkan ruang sampel S sama dengan dalam kurung kurawal A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Dari ruang sampel atau contoh diagram pohon di atas, banyak anggota ruang sampelnya bisa dituliskan dengan NS sama dengan 12. Contoh lainnya adalah dengan menggunakan tabel. Jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam suatu tabel, maka dapat menghasilkan sebagai gambar berikut, yang dimana ruang sampelnya itu S sama dengan dalam kurung kurawal 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, kemudian 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Banyak anggota ruang sampel di atas, yaitu NS sama dengan 36. Materi selanjutnya yaitu kejadian dalam statistika. Pengertian kejadian dalam statistika adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Suatu kejadian yang anggota-anggotanya semua titik sampel disebut dengan kejadian pasti. Sedangkan suatu kejadian yang merupakan himpunan kosong disebut kejadian mustahil. Bila suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel, maka kejadian itu disebut kejadian sederhana. Sedangkan kejadian majemuk adalah kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Ruang kosong atau ruang nol adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang tidak satupun mengandung anggota. Selanjutnya, adapun contohnya yaitu sebuah dadu dilempar undi 1 kali,
peluang muncul akan bilangan prima adalah ruang sampelnya itu S sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS sama dengan 6. Mengapa dituliskan 6? Karena jumlah ruang sampel dadunya yaitu 6. Muncul angka prima yang dinotasikan sebagai huruf K sama dengan dalam kurung kurawal 2, 3, 5, maka NK sama dengan 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu PK sama dengan NK per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya, operasi suatu kejadian. Di dalam operasi suatu kejadian dua kejadian ada A dan 4 poin. B Yang pertama adalah kejadian irisan yang dua mengandung semua kejadian, unsur persekutuan kejadian kejadian A saling dan B. terpisah, gabungan Sebagai dua contohnya, kejadian, A sama yang dengan terakhir, dalam kurung kurawal komplemen 1, suatu 2, kejadian. 3, 4, 5, dan B sama Irisan dengan dua dalam kurung kejadian kurawal A 2 dan B 4 adalah 6, kejadian 8, yang mengandung maka semua unsur A irisan persekutuan B kejadian A sama dan B. dengan dalam kurung kurawal Sebagai 2 contohnya, dan 4. A sama dengan mengapa dalam 2 kurung dan kurawal 4? 1, 2, Kita kembali 3, melihat 4, 5 A dan B 1, 2, 3, sama 4, dengan dan dalam 5, kurung dan kurawal B 2, 4, 6, dan 8. Maka Kenapa A 2 dan irisan B 4? sama Karena dengan dalam kurung kurawal di antara 2 A dan B 4. ini hanya Mengapa angka 2 dan 4 saja Kita yang kembali mirip. melihat Jadi maka A 1, 2, 3, 4, dan 5 dan B 2, 4, 6, dan 8. Kenapa 2 dan 4? Karena di antara A dan B ini hanya angka 2 dan 4 saja yang mirip. Jadi kita tuliskan A irisan B sama dengan dalam kurung kurawal 2,4. Karena 2,4 adalah angka yang sama. Selanjutnya, dua kejadian A dan B dikatakan saling terpisah. Artinya, A dan B tidak memiliki unsur persekutuan atau unsur yang sama. Sebagai contohnya, A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, C, dan D. B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, dan 3. Maka A saling terpisah dengan B karena tidak memiliki nilai atau memiliki angka yang sama. Selanjutnya, gabungan dua kejadian A dan B adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau B atau bahkan keduanya dengan tidak mengulang unsur yang sama. Contohnya, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5. B sama dengan dalam kurung kurawal 2, 4, 6, 8. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Mengapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8? Karena semua yang ada dari A dan B itu digabungkan. Maka dituliskan A gabungan B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya, komplemen suatu kejadian A relatif terhadap S adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. Contohnya, S sama dengan dalam kurung kurawal buku, pensil, ballpoint, sepatu, seragam. Jika A sama dengan
dalam kurung kural buku, pensil, ballpoint, maka aksen atau anggota A hanya sepatu dan seragam. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.